Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol agak santai gitu ya, tentang kehidupan ya. Oke. Akhir-akhir ini gue kepikiran ya bahwa kehidupan tuh kita sebenarnya hanya diminta untuk merespon ya. Menurut gue ya, tiba-tiba gue pikir kita tuh kayak dihadapkan pada suatu kondisi ya, dan kita disuruh untuk merespon kondisi tersebut kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya kita kayak benar-benar nggak punya, tanpa sadar ya, kita tuh nggak punya pilihan ya. Maksudnya pilihan kita tuh hanya ada sebatas beberapa pilihan aja. Misal contoh kita ada di hutan ya. Suatu ketika kita ada di hutan ya. Nah di hutan ini kita kan nggak bisa makan burger ya. Misalnya kita nggak ada burger misalnya di sana ya. Kita dihadapkan pada kenyataan, misalnya kita hanya bisa makan pisang. Misalnya kalau ada pohon pisang ya, kita makan pisang, atau misalnya di situ ada babi hutan, atau mungkin kita makan ular gitu, atau kita nggak makan atau kita mati nggak makan ketiga-tiganya. Jadi sebenarnya kita tuh hanya bisa merespon aja guys di satu kondisi yang pada saat itu ya, hanya bisa merespon aja. Dan kalau gue pikir ya, kitab itu baik itu Al-Quran maupun yang lainnya ya, kita muslim ya, Al-Quran ya, baik Al-Quran ataupun yang lainnya, itu sebagai clue gitu, memudahkan kita, membantu kita untuk merespon itu gitu. Bener gak sih bro? Ya contoh ketika ya di hutan itulah contohnya, Al-Quran mengatakan kita haram ya memakan babi di hutan ya, babi atau ular ya, kecuali kita terdesak gitu. Kita terdesak benar-benar pilihannya antara mati atau makan babi gitu ya. Kita kan disuruh untuk makan babi aja meskipun haram ya, tapi saat itu darurat kita boleh. Jadi kalau gue pikir ya, kita nih hidup ini berada dalam kondisi ujian bro, tanpa sadar ya. Ya kan, tanpa sadar kita selalu berada dalam kondisi ujian. Kita selalu dihadapkan pada pertanyaan, tapi pertanyaannya nyata, real gitu. Misalnya kayak gitu ya, kondisi di hutan itu. Tanpa sadar, lo makan apa nih? Makan babi atau mati gitu misalnya kan. Ya pastilah, kalau misalnya kita merujuk pada Al-Quran ya, kita harus makan babi. Karena kita tak boleh memilih kebinasaan, tuh gak boleh. Jadi kita pilih makan babi kalau di hutan. Ya kecuali kalau kita berada di luar hutan ya, yang misalnya ada makanan lain yang halal, nah kita baru pilih itu gitu. Terus juga apa ya? Nah kenapa gue tiba-tiba kepikiran ini ya? Gue tiba-tiba bro kepikiran ini ketika gue main DVD ya. Jadi gue nonton DVD. Nah maksudnya bokap gue. Nah kalau bapak gue tuh lebih kayak gini ya. Dia masukin DVD-nya, dia ambil DVD nih. Dia nggak dilihat, kan kalau normalnya kita lihat dulu kan. Oh misalnya berdebu apa enggak ya. Kalau misalnya berdebu baru dilap, baru kita masukin ya ke playernya. Pokoknya, nah kalau dia beda. Nah gue baru ngeh nih karena melihat itu. Jadi kalau bapak gue, dia langsung buka DVD-nya. Dia nggak lihat DVD-nya bersih atau enggak, langsung dilap aja gitu. Jadi emang beda gitu. Jadi terus dia masukin ya ke DVD-nya, dimasukin.
terus dia nggak ngelihat di layarnya apa, dia langsung play aja gitu. Padahal kadang-kadang di layarnya tuh tekan ini yang beda gitu ya. Misalnya tinggal enter aja. Jadi bener-bener dari situ gue kepikiran bahwa sebenarnya hidup itu sebenarnya kita menunggu lebih ke melihat situasi ya. Kalau gue pikir hidup tuh kita harus melihat situasinya kayak gimana, dan dari situasi itu kita harus memilih respon terbaik kita gitu kan dari situasi. Nah kalau salah ya biasanya kita akan kena suatu masalah gitu. Ya contoh sih gue pernah ada sesuatu yang gue merespon itu dengan salah. Contoh ya, saat itu gue lagi gue kerja di bank waktu itu. Nah tiba-tiba ada telepon masuk ya, nawarin gue forex, investasi ya. Nah saat itu gue pikir forex nih. Nah gue udah tahu sih kalau misalnya majority forex itu negatif ya. Cuma gue tuh kadang-kadang gitu, maksudnya kadang-kadang gue harus buktiin sendiri gitu bahwa itu tuh kayak gimana gitu. Nah itu sih menurut gue jeleknya gue ya. Padahal di Al-Quran ya udah jelas ya, forex itu, nah waktu itu gue belum tahu sih ilmu tentang fikih muamalah ya. Jadi fikih itu ilmu tentang bagaimana kita mengelola perihal dengan harta gitu guys ya. Oke. Pokoknya intinya forex itu mengandung gharar, dan gharar itu haram. Nah gue dulu waktu itu belum tahu ya, jadi ketika gue ditawari forex, gue waktu itu oke deh gue coba gitu kan. Ketika gue coba gitu kan, dia bilang minimal 100 juta pak gitu kan. Anjir, gue gak punya duit 100 juta kan saat itu. Gue pakai kartu kredit bro. Aduh ini salah banget nih. Gue pakai kartu kredit. Padahal ya berdasarkan ilmu fikih muamalah ya, kalau kita melakukan suatu usaha ya, dan uang itu berasal dari pinjaman, itu menyalahi banget. Itu sangat menyalahi aturan. Jadi secara aturannya ya, fikihnya tuh seharusnya gue itu pakai uang dingin ya. Nah itu bro, itu tuh sebenarnya menurut gue gini, itu gue dihadapkan suatu pada kondisi, dan gue diharapkan merespon itu dengan baik ya, sesuai tuntunan Al-Quran maupun hadis ya. Nah dalam konteks tersebut kan fikih muamalah, cuma waktu itu ya karena guanya belum nyampe ilmunya ke fikih muamalah gitu kan, jadi gue salah merespon sehingga gue kurang baik lah di akhirnya gitu ya gitu bro. Jadi apa yang ingin gue sharingkan itu ya itu, kita ini tanpa sadar ya berada pada suatu kondisi-kondisi yang dimana kita tuh ditanya, sebenarnya seperti Allah tuh bertanya, lu berada dalam kondisi ini, apa yang akan lo lakuin? Sebenarnya gitu, kita tuh merespon kondisi-kondisi yang sepatutnya, kalau gue lihat ya, respon terbaik itu adalah respon ketika lu meresponnya sesuai clue yang ada di Al-Quran dan hadis ya. Ketika lu respon itu sesuai clue Al-Quran dan hadis, insya Allah jalan lu enak gitu, jalan lu mulus gitu. Misalnya lu dalam apa ya, misalnya misalnya mencari pasangan ya. Nah ini buat para jomblo ini, kalau cari pasangan ya. Nah kalau kita berdasarkan logika kita ya, logika kita mungkin kita lihatnya yang cantik gitu ya, atau mungkin yang kaya gitu ya, yang cantik atau yang kaya. Nah mungkin kayak gitu. Cuma kalau kita lihat berdasarkan ini bro, berdasarkan Al-Quran maupun hadis ya, kalau jodoh itu kan
katanya 4 ya, maksudnya bukan 4 orang, lebih ke kriteria itu pilihlah yang cantik, beriman, keturunan baik, atau kaya. Nah, dilanjutnya terakhirnya, dan pilihlah yang beriman jika kau ingin bahagia kan. Maksudnya pilih yang beragama, yang agamanya bagus. Nah, cuma rata-rata kita kan enggak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat orang yang agamanya bagus tapi misalnya kok ekonominya kurang, kita kayak mundur gitu kan. Sebenarnya kita tuh tanpa sadar tidak menempatkan agama Islam pada tempat yang tinggi ya, kalau kayak gitu. Jadi ya mungkin makanya kalau kita kayak gitu, mungkin kita akan ya, mungkin contohnya tuh Rizky Bilar itu ya mungkin ya bagi beberapa orang kan dianggap dia melihat sisi harta gitu, jadinya ya kayak gitulah ya. Cuma apa lagi ya contohnya ya gitu bro. Jadi gue mau sharing bahwa sebenarnya kita tuh berada pada suatu kondisi dimana kita tuh sebenarnya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dihidangkan di depan kita gitu oleh Allah ya. Kalau ada kayak gini gitu kan, apa respon lo gitu kan, tanpa sadar gitu. Cuma kita harus sebisa mungkin responnya kan, respon terbaiknya clue-nya dari Al-Quran hadis gitu kan. Apalagi ya, sekarang gue berada pada kalau gue tanya ya, respon gue ada yang ya ada beberapa yang salah sih karena gue kurang ilmu ya saat itu. Cuma ya kayak gitu aja sih bro. Itu yang mau gue sharingkan, bahwa sebenarnya hidup tuh seperti kita tuh nggak punya kontrol penuh sebenarnya. Kita tuh hanya menjawab apa yang ada di depan kita gitu, merespon itu sesuai dengan kapabilitas kita ya. Kalau orang kafir ya pasti mereka pakai logikanya. Kalau kita ya insya Allah menurut gue yang terbaik adalah ketika respon kita tuh sesuai dengan agama ya, atau Al-Quran atau hadis ya. Oke, ya contohnya itulah. Contohnya ketika lu ditawari forex. Lah kalau logika kan, wah itu bagus kan. Kalau logika itu bagus, investasi. Ya meskipun misalnya lu bisa loss tapi lu bisa menang. Gitu-gitu. Padahal kenyataannya banyaknya loss kan. Karena apa? Karena di agama Islam ya, yang sifatnya goror itu ada spekulasi, itu haram. Jadi kita memang harus jauhi. Ya di situ aja kita udah jelas bahwa merespon sesuai dengan agama ya, Al-Quran maupun hadis, itu merupakan respon terbaik ya, dibanding dengan sekedar logika pure ya. Kayak gitu aja guys, semoga ada manfaatnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.